Sahut sang Prabu. Bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah, berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan, dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu. Jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Bab 3. Sunan Ampel. Disebutkan dalam literatur, bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit. Dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati. Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit, karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Sayyid Ali Rahmatullah ke sebuah daerah di Surabaya, yang disebut sebagai Ampel Denta. Selama dalam perjalanan banyak hal-hal aneh dijumpai rombongan itu. Di antaranya adalah pertemuan Sayyid Ali Rahmatullah dengan seorang gadis bernama Siti Karimah, yang kemudian menjadi istrinya. Dan sepanjang perjalanan itu beliau juga melakukan dakwah, sehingga bertambahlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanannya ke Ampel Denta. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit, atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dulu ditandai dengan nama depan Raden. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Dan karena beliau menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Langkah pertama yang dilakukan Raden Rahmat di Ampel Denta adalah membangun masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sewaktu hijrah ke Madinah. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan, dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah molimo, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela. Yaitu, main judi, minum arak atau bermabuk-mabukan, mencuri, madat atau menghisap madu, dan madon, atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka, ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah, hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam ia tidak mau. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh Majapahit. Dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo. Sebagai mufti, atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel sendiri. Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama, yaitu Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak, yang didirikan pada tahun 1477 Masehi.
Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati, hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat. Seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa, seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel. Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari, bahwa adat istiadat, dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu, Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo, bahwa adat istiadat lama, yang masih bisa diarahkan kepada agama Tauhid, maka kita akan memberinya warna Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal, gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa, dan ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam. Maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Pada prinsipnya, mereka mau menerima Islam lebih dahulu, dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan diberi pengertian akan kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaliknya, adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen, juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki. Sehingga, membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar, dan bersih dari segala macam bid'ah. Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawati, atau Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel mendapat beberapa putra di antaranya. 1. Maulana Magdum Ibrahim, atau Sunan Bonang. 2. Raden Kosim, atau Sunan Derajat. 3. Maulana Ahmad, atau Sunan Lamongan. 4. Siti Mutmainah. 5. Siti Alwiyah. 6. Siti Asikah, yang diperistri Raden Patah. Adapun dari perkawinannya dengan Nyai Karimah, putri Ki Wiryo Saroyo, beliau dikaruniai 2 orang putri, yaitu 1. Dewi Murtasia yang diperistri Sunan Giri. 2. Dewi Mursimah yang diperistri Sunan Kalijogo. Kehebatan para wali tersebut memang mengagumkan. Sebagai bukti adalah kesiapan mereka dalam menerima adanya perbedaan pendapat. Dalam hal adat istiadat rakyat Jawa sudah jelas, Sunan Ampel berbeda pendapat dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi mereka tetap bisa hidup rukun, damai, tanpa terjadi percekcokan yang menjurus pada pertikaian. Bahkan Sunan Kalijogo yang terkenal sebagai pelopor penjaga aliran lama itu, menjadi menantu Sunan Ampel. Putra Sunan Ampel sendiri, yaitu Sunan Bonang adalah pendukung pendapat Sunan Kalijogo. Sunan Derajat, atau Raden Kosim yang juga putra Sunan Ampel. Pada akhirnya juga, memanfaatkan gamelan sebagai media dakwah yang ampuh untuk mendekati rakyat Jawa, agar mau menerima Islam.
Itulah jiwa besar yang dimiliki para wali. Saling menghargai medan perjuangan masing-masing anggotanya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Setiap hari banyak orang yang berziarah ke makam beliau, bahkan pada malam harinya juga. Semoga Allah menaikkan beliau ke derajat yang tinggi, derajat para aulia muqarrabin, dan meridho segala amal beliau. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.